Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang gadai. Ya, penggadaian, gadai ya, merupakan materi fikih kelas 9. Semoga setelah pertemuan kali ini penjelasan tentang gadai, anak-anak bisa memahami bagaimana teknis cara menggadaikan barang, bagaimana teknis kita untuk bertransaksi di penggadaian. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa awal pelajaran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu gadai ya. Setelah membahas tentang hutang piutang, selanjutnya dalam materi kali ini adalah tentang gadai atau ar-rahnu ya. Rohen secara etimologis ya berarti subut atau tetap, dan dawam ya, terus menerus. Adapun definisi rohen secara terminologi adalah menjaga harta benda ya sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi, dikembalikan atau dibayarkan harganya ya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Jadi gadai itu adalah memberikan jaminan atas hutang yang dipinjamnya, dan ketika nanti tidak bisa mengembalikannya, maka jaminan itulah yang nantinya akan menjadi pengganti dari harta yang dipinjamnya tadi. Ya, dasar hukum dan rukun gadai. Gadai hukumnya adalah boleh, mubah ya, atau mubah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 283. Adapun rukun dari rohen, yang pertama 2 orang yang melakukan akad gadai ya. Yang kedua barang yang digadaikan atau digunakan. Yang keempat adalah hutang. Nah, yang terakhir adalah sighot atau ijab qabul. Syarat-syarat gadai. Yang pertama, syarat dua belah pihak yang berakad yaitu balik, berakal, dan rasyid. Rasyid itu artinya memiliki kemampuan ya, mengatur dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah syarat barang gadai al-murahn adalah ada 3 ya. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya. Ketika penggadaian tidak mampu melunasinya, barang gadai tersebut adalah milik orang yang dihutangi tadi. Jadi kalau hutang 100.000 umpamanya, apa yang digadaikan? Ya jam yang mungkin seharga 150.000 atau lebih. Yang selanjutnya menggadaikan atau yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Jadi barang gadai tersebut harus diketahui ukurannya, jenis dan manfaatnya, karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal itu disyaratkan. Yang ketiga, syarat berhubungan dengan hutang adalah wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Ketentuan umum dalam gadai, ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Barang yang dapat digadaikan ya, barang yang dapat
digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Nah, barang gadai adalah amanah. Nanti barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dipinjamkan. Oleh karena itu, jika dia telah membayar utangnya, maka barang tersebut kembali ke tangannya. Barang gadai dipegang pemberi hutang. Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai. Sebagaimana Allah SWT berfirman, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh orang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini surat Al-Baqarah ya, ayat 282. Jadi ketika kita dalam perjalanan, kalau kita tidak menemukan orang yang menulis atau saksi, ya kita harus memberikan jaminan. Nah, jaminan itu namanya gadai. Pemanfaatan barang gadai, ya. Bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai oleh pemberi hutang, ya? Sebagaimana keputusan ulama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang kedua di Surabaya tanggal 29 Oktober tahun 1927 Masehi, 1927 Masehi, cukup lama sekali, memutuskan haram hukumnya untuk memanfaatkan barang jaminan. Hal ini karena sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatan menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Namun di sana ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi hutang memanfaatkan barang gadai, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk memelihara barang tersebut. Alhamdulillah. Demikianlah tadi beberapa penjelasan Pak Guru tentang gadai. Nah, semoga anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti Bapak sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.